Salam para sahabat-sahabat, dialog Kris dan saudara-saudaraku semua, berjumpa lagi dengan kami. Salam bahagia, damai sejahtera, salam budaya, salam Indonesia Rayu untuk kita semua. Para sahabat-sahabat dialog Kris dan saudara-saudaraku semua, pada kesempatan kali ini saya mengajak saudara-saudara dan sahabat-sahabat dialog Kris semua untuk mereview sebuah keris pusaka yang levelnya sudah mencapai pusaka atau kategorinya pusaka atau kastanya pusaka dari negeri Pengking. Sahabat-sahabat dialog Kris, dalam mereview sebuah keris saya tentunya mengupayakan sebuah sampel atau contoh yang benar, yang valid, yang tidak asal-asalan. Karena apa? Dalam review sebuah keris saya berharap juga sahabat-sahabat semuanya ini mampu memetik pengetahuan, mampu mendapatkan pengetahuan meskipun ini sifatnya kita juga cuci mata atau menghibur diri menghibur diri kita dalam dunia keris ini. Ada pengetahuan-pengetahuan yang bisa didapat. Jadi saya tidak mengupayakan contoh yang asal-asalan. Karena kalau contoh yang asal-asalan itu juga nanti akibatnya pengetahuan yang didapat juga nanti bisa asal-asalan dan juga mungkin bisa salah gitu. Makanya mohon dimaklumi kalau jeda dalam saya membuat video ini, baik itu yang review maupun yang sifatnya pengetahuan, jedanya terlalu lama, itu mohon dimaklumi. Karena apa? Saya mencari sampel-sampel atau contoh-contoh yang benar. Kalau tidak benar contoh-contohnya, level-levelnya, sampel-sampelnya ini bisa kurang tepat kurang pas. Saya mendapatkan keris ini dari sebuah teman, seorang kolektor nasional, kolektor kelas atas. Karena apa? Kalau kolektor mohon maaf kalau kolektor-kolektor yang baru itu terkadang sampel-sampelnya atau contoh-contoh kerisnya itu masih kurang pas atau kurang valid. Saya mendapatkan keris ini dan meminta izin sama beliau untuk kita review, dijadikan bahan edukasi untuk para sahabat-sahabat dalam dunia dosan aji. Keris ini disandangi gayaman, model gayaman Jogja Jangkep dari deder, mendak, warangka sampai pendok. Dedernya terbuat dari kayu kemuning brut, sahabat-sahabat sebuah kayu kemuning ini buatan lama. Wandanya wanda taman, deder model Jogja atau gaya Jogja, wondo taman. Wondo itu jenis kan deder itu kan ada macam-macam, ada taman ngabeyan, ada mangkuratan dan lain sebagainya. Nah, ini kategorinya wanda taman dan dibuat dengan cara yang baik, potongannya bagus Nah, ini potongannya bagus, lalu cecekannya kalau kita lihat, detail cecekannya itu, cecekan itu ukiran yang di depan itu, ini bisa dikatakan dalam membuatnya serius, tidak asal-asalan, dan ini termasuk bagus untuk sebuah karya seni. Beda dibandingkan sebuah karya seni deder yang ukirannya dibuat asal-asalan. Jadi nilainya baik itu bahan maupun garapnya ini sudah lumayan tinggi Lalu untuk mendaknya, sahabat-sahabat mendaknya. Nah, kalau kita lihat mendaknya itu model Jogja juga, ini terbuat dari bahan perak, modelnya itu kendit seling merah. Kenapa dikatakan kendit seling merah? Mendak Jogja yang bermata di tengah itu melingkar itu, kalau istilah Jawanya itu kan kendit makanya dikatakan mendak kendit. Dikatakan seling merah karena biasanya kalau kendit itu kan batunya putih baik itu intan atau berlian itu batunya putih. Dan karena di sini diselingi batu merah, terbuat dari batu merah rubi, makanya dikatakan mendak seling merah. Ini garap yang bagus juga, yang baik dan bagus. Lalu untuk warangkanya, sahabatnya, warangkanya ini gayaman Nah, ini warangka gayaman.
Warangka Gayaman model Jogja, wandanya atau jenisnya itu Pakubuanan Jogja. Di Jogja itu ada Pakubuanan, ada Mangkuratan dan lain sebagainya. Dan ini termasuk Pakubuanan. Warangka ini terbuat dari kayu Ada yang mengatakan ini kayu cendana. Ya, kayu cendana yang sudah motifnya sudah istilahnya nginden ya, sudah ada motif-motif mengkilat itu. Nah, ada yang mengatakan ini kayu yang lain. Tapi apapun kayunya ini, kalau menurut saya ini garap yang bagus ya, kayu digarap menjadi warangka dan digarap dengan cara yang bagus. Ini pakem. Nah, seperti ini. Yang selanjutnya adalah pendok, para sahabat. Pendok ini pendok lama juga, terbuat dari bahan perak. Ya, dari bahan perak ini. Nah, warnanya kehitam-hitaman karena memang sudah lama. Dan yang kedua adalah pendok yang tidak murni. Pendok, kalau istilah Jawa itu pendok celeng ya. Sudah saya sampaikan dalam video-video yang sebelumnya bahwasanya pendok celeng, perak celeng maksud saya, perak celeng atau perak yang tidak murni itu zaman dulu sering dibuat dan justru nilainya lebih mahal. Kenapa? Karena ini bukan dari sisi bahan, tapi dari sisi pengerjaan. 2 kali kerja. Tujuannya salah satunya untuk menjadikan perak itu lebih keras. Karena kalau perak murni itu kan lunak ya. Makanya dicampur bahan-bahan seperti tembaga atau bahan apalah yang lainnya yang menjadikan bahan itu menjadi lebih keras. Dan ini nilainya lebih mahal kalau di zaman dahulu. Cecekan dari pendok ini ya, bisa kita lihat dari bawah ke atas ya. Ini dibuat dengan cara yang detail dan bisa dikatakan rumit. Ya, tidak asal-asalan. Motifnya ada semen, ya, semen alas-alasan kalau orang keris mengatakan. Alas-alasan, alas itu kan hutan ya, jadi melambangkan sebuah kehidupan hutan. Nah, makanya kalau kita lihat pendok yang dibuat dengan cara yang benar, kalau motifnya alas-alasan atau hutan, itu menggambarkan sebuah kehidupan hutan ya. Jadi di situ ada motif ular, ada kancil, ada serigala juga ada monyet, bahkan ada rusa ya. Itu salah satunya dan ada hewan-hewan yang lain. Ini dibuat dengan cara yang benar, dibuat dengan cara yang serius. Jadi tidak asal. Namanya alas atau hutan itu yang melambangkan kehidupan hutan. Jadi juga ada pohon-pohonan juga. Ini termasuk pendok yang bagus kalau menurut saya. Garapnya, presisinya tidak asal-asalan. Nah, kalau kita sudah mengamati satu persatu, maka kita bisa melihat full sandangannya ini. Nah, kita lihat dari atas sampai ke bawah ini bisa dikatakan menjadi satu kesatuan sandangan yang baik, yang tidak terlalu ada satu perabot yang menonjol, mendominasi, yang mengalahkan perabot yang lain. Ini kalau dalam dunia estetika, dunia keris itu kurang baik. Nah, tapi kalau ini dari segi presisinya, dari segi warnanya, ini semuanya sudah imbang. Jadi kalau diamati itu tidak membosankan, eksotis ya, lebih tepatnya eksotis itu ada daya tarik tersendiri yang tidak ada habis-habisnya. Beda kalau yang glamor, terlalu glamor itu oke, membuat memukau, tapi ya mudah bosan buat orang yang memandangnya. Kerisnya keris Lok 7. Nah, ini sahabat. Ya. Keris Lok 7, kalau kita melihat pakem keris atau pakem dapur keris ini berdapurkan carubuk ya. Jadi yang Lok 7, jumlahnya Loknya 7 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini 7 Lok. Loknya 7 ini dan ada kembang kacang, lambe gajah 1, ada pejetan dan ada greneng. Ini disebut dapur carubuk. Dapur carubuk itu sudah lama ya, dibuat dari zaman-zaman Pajajaran sepuh itu sudah tertulis bahwasanya dapur carubuk itu sudah ada. Atau yang paling terkenal itu kan di zamannya Kerajaan Demak ya. Zaman Sunan Kalijaga itu beliau memesan sebuah keris atau sebuah pusaka kepada empu ternama yang diriwayatkan adalah Empu Supo. Itu keris cerubuk atau orang sekarang mengenalnya keris carubuk. Untuk pamer kalau kita lihat ya, nah, dari bawah ke atas ya, dari bawahnya ini
Kalau kita lihat seolah-olah seperti itu enggak semi, tapi kalau kita amati ini sebetulnya pamor adeg ya. Pamor adeg yang berjumlah 5. Pamor adeg itu kan ada adeg 1 yang disebut sodo sakler, kalau yang 3 itu disebut tejo kinurung atau adeg wengkon. Lalu yang kalau 5 itu disebut gajah gelar, kalau 7, 9 dan seterusnya itu bisa dikatakan adeg sapu ya, atau adeg. Yang 5 ini, nah kita lihat kembali. Ya, kita hitung ada 5 pamor adeg ya. Baliknya juga ada 5 pamor adeg. Nah, kenapa saya bilang adeg tidak nunggak semi? Karena kalau kita amati sampai ke atas ini itu memang terputus ya. Mungkin karena faktor usia atau memang karena wahyunya keris dibuat, diberikan apa itu istilahnya, Tuhan dijadikan oleh Tuhan seperti itu. Karena dalam membuat keris itu kan empu itu ya udah pasrah sama Tuhan, mandi. Meskipun berniat untuk membuat pamor gajah gelar, tapi jadinya nanti bagaimana itu pasrah. Itulah hakikat sebuah pusaka. Nah, kalau kita lihat pamor adegnya 5 ini dinamakan gajah gelar, atau kalau kita melihat di pakem buku keris itu pamor gajah gelar itu berfungsi untuk kedudukan yang tinggi ya, untuk menjaga kedudukan yang tinggi agar tidak goyah, atau untuk mempertahankan kedudukan yang tinggi, atau untuk mengangkat derajat atau kedudukan yang lebih tinggi pula. Selain berpamor gajah gelar atau pamor-pamor yang bisa dikatakan pamor-pamor eksklusif, pamor-pamor untuk kalangan orang atas, keris ini juga dimuliakan dengan cara diberi tinatah emas ya. Emasnya itu kalau bahasa keris itu wedono 3. Wedono itu bidang ya. Ada 3 bidang. Jadi di bawah wuwungan gonjo ya. Ya, wuwungan gonjo itu di bawah ganja ini para sahabat ya. Di bawah ganja ini 1, dan di bagian gandik kanan dan kiri itu menghitungnya 2. Meskipun cuma di depan tapi kanan dan kiri. Jadi kalau di bawah di gandik kanan dan kiri hitungannya 3. Jadi 3 bidang atau istilah kerisnya itu 3 wedono. Keris yang melambangkan sebuah kemuliaan, sebuah pencapaian kepusakaan, dan dipakai oleh seseorang yang secara derajat keduniawian ini mulia, sehingga diberi tinatah emas. Tinatahnya bisa dikatakan sudah sangat berkurang ya, tinggal sedikit. Kalau kita lihat di bagian ini, gandiknya panji pelis ini tinggal di samping kanan saja, di kiri sudah rontok ini ya, sudah hilang. Namun ini tidak apa-apa, masih ada jejak-jejak yang jelas. Yang bawahnya juga bagian depan ya, bagian depan ini seperti hewan seperti hewan juga, dan juga di belakang juga hewan juga. Ini saya menyimpulkan kalau yang paling populer di Mataram itu kan tinatah gajah singa ya. Namun kalau saya mengamati lebih detail, ini bentuknya tidak mirip, yang di depan itu tidak mirip gajah, namun justru juga mirip singa. Yang belakang mirip singa kalau melihat jejak-jejak ini kategorinya. Jadi ini keris tinatah singa-singa. Apakah ada keris tinatah singa-singa? Ada. Yang tidak singa-singa juga ada yang seperti ayam, jago itu juga ada. Ini itu jarang beredar. Untuk saat ini saya belum bisa menghadirkan contohnya, tapi saya belum pernah menjumpai itu. Kalau gajah singa itu kan melambangkan sebuah tahun ya, menunjukkan sebuah tahun. Jadi kalau di Masehikan itu 1670 berapa gitu, saya agak lupa. Nah, kalau singa-singa juga bisa diartikan tahun juga, namun saya di sini kurang mengerti untuk istilahnya bahasa-bahasa kode itu ya, kode tahun dengan cara di tinatah saya kurang bisa memahami. Jadi nanti tapi paling tidak inilah ini benar-benar sebuah tinatah yang benar, dalam arti ini asli dari bawaan di zamannya, bukan di zaman Pengging tapi di zaman lama ya. Perkiraan saya ini tinatah di zaman Mataram. Jadi tidak disusulkan di zaman sekarang yang bertujuan kepentingan seperti biar laku mahal dan sebagainya. Toh juga ini bukan dagangan gitu loh. Jadi keris ini ditinatah beda era, namun era yang sudah lama antara Pengging dan Mataram. Pengging itu kan sejaman dengan zaman Majapahit ya.
Nah, sedangkan zaman Majapahit itu teknik memberikan hiasan pada keris itu dengan cara disinirasah atau serasah. Sudah saya sampaikan teknik-teknik keris yang diberi hiasan emas itu di video yang sebelumnya, apa itu serasah atau sinirasah dan apa itu tinata. Dan ini tekniknya sudah tinata. Jadi ini teknik-teknik di zaman Majapahit, zaman Mataram. Kalau menurut saya seperti itu. Lalu untuk secara tangguh, nah ini kalau kita mempelajari tangguh dan melihat titikan-titikan penangguhan, ada 12 titik yang paling utama dan juga ketambahan satu titik lagi. Ini ya salah satunya kita melihat dari hubungan ganjanya, dari ndas cicaknya atau sirah kepala cicak ya, itu agak gemuk dan lancip, dan juga dari buntut tulangnya ada bangkainya, nyebet rontal kalau istilah bahasa padungan, bahasa penangguhan. Ini masih mencerminkan gaya-gaya Majapahit ya. Oh ya, gaya-gaya Majapahit. Kalau Majapahit itu kan ndas cicaknya atau kepala cicaknya itu kan lancip, lebih ke lancip dan kecil. Tapi kalau ini lancip tapi agak gemuk. Nah, tapi ini masih cerminan dari keris-keris di zaman Majapahit, sejaman dengan Majapahit. Mengingat zaman Majapahit itu mempengaruhi atau mendominasi negara-negara lain yang di bawah kekuasaannya. Untuk yang lainnya ada kembang kacangnya ya, ada ini juga kembang kacang. Kalau kita lihat kembang kacangnya, lalu untuk pejetan atau belumbangannya kita lihat ini. Lalu untuk yang paling utama itu besi dan kualitas besi dan looknya. Looknya ini kalau menurut ilmu padungan atau penangguhan duung itu termasuk look yang rengkol sekali. Look yang rengkol. Rengkol itu meliuk-liuknya berlebihan. Berlebihan ini yang dimaksud berlebihan bagaimana? Kalau kita membaca saja buku penanggung duung, orang itu tentunya akan berimajinasi liar, berlebihan atau rengkol. Jadi yang justru yang ditiru, yang banyak beredar itu rengkolnya malah kebangetan. Itu bukan seperti yang dimaksud. Namun di sini ada pembanding. Di dalam penanggung duung itu ada kata-kata seperti halnya kembang kacang itu lebih moncer atau lebih terlihat jelas, lalu grenengnya lebih ke ini dan sebagainya. Itu sebetulnya ada pembanding. Pembandingnya apa? Pembandingnya ya keris Mataram. Jadi look lebih rengkol itu kalau dibandingkan keris Mataram. Begitu juga keris-keris kulonan seperti Pajajaran. Nah, itu kerisnya looknya itu look kembo atau look yang agak samar-samar dibandingkan keris Mataram gitu. Karena keris Mataram ini zaman itu dijadikan patokan, dianggap sebuah keris yang paling enak dilihat, paling secara estetika itu sudah paling pas gitu. Makanya kalau pengging, nah kita lihat looknya ini rengkol dibandingkan keris Mataram. Jadi rengkolnya itu tidak rengkol yang asal rengkol itu aneh itu tidak berdasar. Jadi banyak sekali itu buatan-buatan yang sekarang yang hanya mendengar look pengging itu look rengkol atau look yang terlalu ini meliuk-liuk lah, sehingga buat keris atau buat tombak yang looknya waduh malah seperti apa itu. Secara estetika tidak bisa dikatakan look yang baik, malah justru ini di luar apa ya? Di luar pakem itu. Yang dimaksud look rengkol adalah look yang rengkol lebih rengkol dibandingkan keris Mataram. Nah, ini kami menyimpulkan, kami meyakini keris dari zaman pengging. Pengging itu zaman kerajaan di zaman Majapahit ya, sejaman dengan Majapahit. Jadi pengging saat zaman Majapahit, lalu Majapahit runtuh, adanya Demak, pengging di bawah kekuasaan Demak, sedangkan Demak runtuh, pengging ini jaya dan naik menjadi negeri Pajang. Jadi pengging adalah cikal bakal negeri Pajang. Keris-kerisnya seperti ini. Besinya kalau kita lihat para sahabat ya, wah, besinya bisa dikatakan sangat bagus, mencerminkan keris-keris zaman Majapahit, dan bisa sulit ini untuk mencari keris-keris yang seperti ini. Guru-guru saya pernah dawuh di zaman dulu bahwasanya keris yang mencapai level pusaka, ya, itu salah satunya pengolahan bahannya adalah nyabak ya.
Terus nyerat itu terkesan berserat, tapi terkesan berseratnya itu tidak ngerasa. Lalu yang terakhir itu ada glali. Glali itu terkesan seperti gulali, yaitu gulali itu gula-gula dari tebu itu, jadi sangat kental sekali, terkesan seperti itu. Nah, kalau kita melihat besi keris ini para sahabat, ini kategorinya nyaba. Nah, jadi pusaka itu tidak ada yang keris bahan pengolahan bahannya itu tidak ada yang tidak tiga itu, nyabak, nyerat, dan glali. Nah, ini kategorinya apa? Maka saya mengatakan ini levelnya sudah pusaka, tidak hanya keris ageman atau bahkan souvenir, meskipun ada hiasan emasnya ini. Mungkin keris ini keris pusaka ini dulunya dipusakakan. Iya, dijadikan pusaka, dan ada kalanya juga diagem saat mungkin acara-acara tertentu. Levelnya ini pusaka, bukan hanya keris yang dipusakakan, tapi memang levelnya sudah mencapai tingkat kepusakaan. Saya sudah mengatakan apa kategori pusaka, sudah saya sampaikan di video-video yang awal-awal, bagaimana syarat menjadi sebuah pusaka, sebuah tosan aji untuk menjadi sebuah pusaka itu bagaimana. Ini sudah saya sampaikan. Dan inilah bagi saya, bagi kami ini keris yang levelnya sudah pusaka dan dari awal memang dibuat dengan tujuan untuk pusaka. Untuk sandangannya juga bisa dikatakan mendukung, sandangan yang tidak menyermenkan keduniawian yang terlalu berlebihan. Ini dunia. Bahan perak itu kan juga di bawah emas level kedua setelah emas juga mencerminkan keduniawian, namun tidak berlebihan, tidak yang istilahnya glamor, itu tidak, karena pusaka itu pada hakikatnya adalah senjata spiritual, senjata untuk mengurangi tabir antara makhluk dan Tuhannya, dijadikan sebuah perantara pengurangan tabir antara manusia dan Tuhan. Jadi sebisa mungkin bisa dekat dengan Tuhan. Kalau dekat dengan Tuhan, apapun yang diharapkan itu mudah untuk tercapai. Inilah sebuah hakikat dari sebuah pusaka. Sekian para sahabat, semoga apa yang saya sampaikan ini meskipun sedikit, ada sedikit lagi yang bisa dipetik oleh para sahabat-sahabat semua, untuk dijadikan sebuah pengetahuan dasar agar tidak salah dalam memilih dan memilah sebuah tosan aji yang akan dirawat. Entah itu apa tujuannya, mau dibuat untuk pusaka sendiri, mau dibuat untuk koleksi, atau bahkan mau dipakai atau dibuat untuk edukasi. Sekian dari kami. Kalau memang masih ada yang kurang paham atau ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan di kolom komentar Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam bahagia, damai sejahtera, salam budaya, salam Indonesia, rahayu untuk kita semua.